Si pembunuh menanam bom waktu di dalam mobil. Lalu ia segera berkuda pergi. Dan orang di dalam mobil itu tak tahu. Bom saat ini segera memulai hitungan mundur. Tiba-tiba seekor lebah jahat terbang di dalam mobil. Kulihat orang itu terus melambaikan tangannya untuk mengusir lebah-lebah itu. Tapi ia tak bisa mengeluarkannya. Seiring waktu bom semakin dekat, orang yang tak bisa menjauhkan lebah-lebah itu menjadi mudah tersinggung. Tanpa diduga, ia hanyut langsung ke tempat parkir paralel. Dan tinggal 14 detik lagi. Tanpa disadari, manusia masih kalang kabut melawan lebah. Lalu lebah tiba-tiba berhenti di dalam mobil. Kulihat orang itu dengan penuh perhatian mengeluarkan sepatunya dan bersiap menghadapi pukulan fatal. Pembunuh di kejauhan mengira ia sudah selesai. Tanpa diduga, pria yang berdiri di depan mobil itu tidak terluka. Pria yang sama sekali tidak menyadarinya itu masih bangga karena berpikir bahwa ia telah mencapai kemampuan ilahi. Pembunuh yang tak berdaya itu tak punya pilihan selain melanjutkan pembunuhan itu keesokan harinya. Kulihat ia menembakkan senjata pohon ke mobil pria itu. Akhirnya sebuah peluru mengenai tangki bahan bakar di dalam mobil. Bensin tersembur keluar. Dan pria itu masih mengemudi dan berbicara di telepon tanpa menyadarinya. Lalu ia mengeluarkan pemantik rokok dan mendapati bahwa benda itu tiba-tiba pecah. Maka ia melemparkannya keluar dari mobil dan bensin yang di tanah seketika menyulut api yang berkobar. Pembunuh yang hampir matang itu melompat keluar dari mobil. Dan mobil jeep itu jatuh dari tebing. Si pembunuh tak pernah membayangkan bahwa tugas ini akan begitu sulit. Sementara si pria melaju terus di dalam mobil yang bocor, si bos yang mengetahui bahwa misi gagal sangat marah. Kali ini ia memutuskan mengirim pembunuh Ace untuk menyelesaikan tugas. Tak lama pria dengan mobil kehabisan bensin itu melaju ke pom bensin. Dan pembunuh AC telah diam-diam mengikuti. Kulihat ia mengangkat lengannya dengan tangan tajam, segera ditusuk keluar. Dan kemudian dia menunjukkan catatan di lengannya. Pembunuh AC mengatakan bahwa misi ini adalah hit nyata baginya. Tapi pria masih belum tahu bahaya akan datang. Pada saat ini, staf pengisian bahan bakar melihat lubang kecil di mobil dan memblokir lubang langsung dengan permen karet. Pria mencuci rambut dan wajah mereka dengan pistol air. Sedikit yang dia tahu bahwa pembunuh itu mengeluarkan obat khusus. Aku melihat pembunuh menyelinap di belakang pria itu. Tapi aku tidak menyangka. Pria beruntung itu menghindari peluru lain seperti ini. Setelahnya, nampaknya memicu mekanisme lain. Tanpa diduga, dia terlempar ke atas. Pembunuh tersungkur jatuh. Bos yang mengetahui bahwa misi gagal kembali menyadari keseriusan masalah. Dia memberangkatkan 5 agen dan akhirnya menangkap pria. Kemudian mereka mengirim seseorang untuk menanganinya. Tanpa diduga, pria itu tiba-tiba pecah dengan kekuatan seketika besar. Mematahkan semua tali. Dia melompat keluar jendela. Tanpa diduga, tentara menghadang di luar. Pria itu mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Tanpa diduga. Beginilah cara pria bertahan hidup lagi. Pada malam hari, si pembunuh siap membunuh anak pria itu. Bocah itu melihat sesuatu menancap dan memutuskan untuk mencabutnya. Tidak menyangka tiang terlepas. Sama seperti itu, dua pembunuh lagi tewas secara tak terduga. Bos yang tidak menyerah memutuskan untuk melakukannya sendiri kali ini. Dia menyelinap ke rumah seorang pria. Tunggu sampai keluarga pria itu pulang. Bos tiba-tiba muncul dari balik pintu. Seharusnya kali ini sangat mudah, meskipun pria itu tampak bingung. Tapi bos sangat menderita untuk membunuhnya. Pada saat kritis ini, hal tak terduga terjadi dan terkejut melihatku. Dan moral dari cerita ini adalah jangan berdiri di balik pintu. Jika tidak, bencana akan datang dari langit. Thank you.